Berita mengenai kematian Uskup Heather akhirnya sampai ke telinga Paus. Ia sangat menyesalkannya. Perempuan itu sangat berbakat dan telah banyak berkontribusi terhadap kemajuan serta kejayaan gereja. Meskipun berduka, perhatian utama kini tertuju pada kemungkinan bergabungnya pasukan Gracia dengan kerajaan Wolfheart. Hal ini menjadi kekhawatiran besar, sebab sebelumnya gereja telah menyerang wilayah kerajaan Wolfheart dengan menggunakan racun, meskipun tampaknya upaya tersebut gagal. Dalam menghadapi krisis yang tengah melanda gereja, sekaligus untuk menghancurkan aliansi antara Gracia Wimbledon dan kerajaan Wolfheart, Paus memutuskan untuk mengaktifkan senjata tercanggih mereka, yaitu Sieg Beast. Senjata ini menggunakan kekuatan sihir dan membutuhkan 3 hingga 4 penyihir untuk mengaktifkannya. Meskipun penggunaannya cukup merepotkan, kekuatan penghancurnya sangat luar biasa. Jarak jangkauannya bahkan melampaui kemampuan trebuchet maupun balista, serta tembok biasa tidak mampu menahan daya serangnya. Kedahsyatan senjata ini diyakini bukan berasal dari teknologi manusia, melainkan dari teknologi iblis. Tidak diketahui dari mana gereja memperoleh senjata ini, dan hal itu pula yang menjadi alasan mengapa keberadaannya dirahasiakan. Misi kali ini diemban oleh Uskup Main dan akan didampingi oleh 2 penyihir suci yang ternyata memiliki kekuatan khusus. Adegan kemudian berpindah pada Roland yang tengah mengadakan rapat bulanan rutin bersama para pejabat dari setiap departemen. Departemen Pertanian, Pendidikan, Kimia, Pembangunan, dan Militer. Organisasi ini, yang awalnya hanya terdiri dari 10 orang di bawah pimpinan Barov, kini telah berkembang menjadi organisasi besar yang mencakup kurang lebih 100 orang dan masing-masing departemen menunjukkan perkembangan yang signifikan. Setelah rapat berakhir, Roland mengumumkan kenaikan gaji dan memulai proyek pembangunan kota yang sesungguhnya. Kota perbatasan ini, yang sebelumnya hanyalah pemukiman kecil, direncanakan akan berkembang hingga melintasi sungai Redwater menuju Longsong Stronghold. Kota ini akan menjadi kota terbesar di antara 4 kerajaan. Terkait kenaikan gaji, Barov sempat melaporkan bahwa keuangan sedang menipis. Namun, Roland menenangkannya karena Margaret akan segera datang membawa dana tambahan dari hasil penjualan mesin uap dan balon udara. Sementara itu, Kyle sedang kebingungan memahami tabel periodik unsur. Roland mengungkapkan bahwa informasi itu sebenarnya akan dimuat dalam buku kimia tingkat menengah yang belum ia berikan kepada Kyle. Di tambang, 4 penyihir, Nightingale, Sylvie, Lightning, dan Lucia, sedang melakukan penelusuran. Kekuatan Sylvie sangat berguna karena ia mampu mendeteksi kandungan mineral di dalam tanah, sedangkan Lucia dapat langsung memurnikan mineral tersebut. Namun, tiba-tiba Sylvie tidak bisa mendeteksi sesuatu di balik lapisan batu, yang kemudian diketahui sebagai batu dewa, yaitu material yang dapat menekan kekuatan sihir. Mereka segera melaporkan hal ini kepada Roland, dan benar saja, saat diperiksa, ditemukan batu dewa berukuran sangat besar. Anehnya, terdapat tangga buatan manusia di sekitar lokasi tersebut yang menunjukkan adanya sisa-sisa reruntuhan kuno. Diperkirakan, reruntuhan ini sudah berusia sekitar 4 abad. Batu dewa itu memiliki tinggi sekitar 30 meter. Roland merasa heran karena tidak ada unsur yang cocok dengan sifat batu tersebut. Jika batu itu bersifat radioaktif, tentu pasukan tidak mungkin bisa memeriksanya berulang kali. Batu ini sangat keras dan tidak bisa dipotong dengan metode apapun, baik menggunakan batu, pedang, maupun pistol. Anna kemudian mengingat bahwa batu tersebut tercantum dalam peta harta karun sebelumnya, dan Roland menyadari bahwa batu dewa ini bukanlah sumber daya yang bisa diabaikan. Semakin banyak petunjuk yang mengarah pada kota suci Takila, dan mungkin jawabannya akan ditemukan di menara batu yang terletak di tengah hutan. Pada malam harinya, semua penyihir berkumpul setelah makan malam untuk mengikuti kelas rutin. Mereka berbagi cerita mengenai perkembangan serta tugas masing-masing. Tidak lama kemudian, Scroll datang, namun malam itu ia tidak mengajarkan materi baru, melainkan memberikan ujian. Ujian tersebut mencakup 3 mata pelajaran, yaitu bahasa, matematika, dan ilmu pengetahuan, terdiri dari 40 soal. Jawaban benar akan mendapatkan skor, sedangkan jawaban salah akan mengurangi nilai.
Jika nilainya di bawah 50, maka peserta tidak akan mendapatkan es krim. Lucia baru saja selesai memurnikan mineral yang ia temukan di tambang sebelumnya dan menyerahkannya kepada Roland. Mineral tersebut belum dapat diidentifikasi dan nantinya akan diberikan kepada Kyle untuk diteliti, sehingga dapat diketahui jenis kekayaan mineral yang terdapat di tambang kota perbatasan ini. Tiba-tiba, datang sebuah surat rahasia dari King City. Isinya mengabarkan bahwa 1000 prajurit sedang bergerak dari ibu kota menuju arah barat, yang berarti mereka sedang menuju kota perbatasan. Sementara itu, di Longsong Stronghold sedang diadakan pertunjukan teater, yang juga diikuti oleh May dan Irene sebagai aktor. Setelah pertunjukan selesai, May terlibat konflik dengan salah satu artis terkenal yang tampaknya memiliki motif untuk mencemarkan nama baik May dan Roland. Namun, Carter segera datang untuk menghentikan konflik tersebut. Ternyata, Carter bertugas memperkuat pertahanan dalam menghadapi kemungkinan serangan dari Timothy Wimbledon. Malam itu, May dan Carter menghabiskan waktu dengan minum bersama. 2 hari kemudian, Pangeran Roland mengadakan pertemuan bersama para eksekutif Longsong Stronghold untuk merencanakan strategi perang. Ini adalah kali kedua Timothy mengirimkan pasukan. Strategi mereka diperkirakan sama, yaitu menggunakan pil dari gereja yang dapat meningkatkan kekuatan fisik sekaligus membuat penggunanya kehilangan kesadaran. Korban pil tersebut biasanya adalah penduduk desa yang dilewati pasukan ekspedisi Timothy. Oleh karena itu, untuk menghindari korban sipil, Roland memerintahkan agar seluruh penduduk desa sekitar Longsong Stronghold dievakuasi ke dalam kota. Mereka hanya diperbolehkan kembali setelah Timothy dikalahkan. Berkat pengintaian Lightning dan Maggie, diketahui bahwa pasukan Timothy menggunakan kapal sebagai alat transportasi utama melalui sungai Redwater. Untuk mempercepat kemenangan dan meminimalkan kerugian, Roland merancang strategi pertahanan dengan menggunakan bunker dan tank. Semua persiapan dipusatkan di percabangan sungai Redwater. Berbeda dari sebelumnya, kali ini mereka dibantu oleh Lotus yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan tanah, sehingga pembangunan bunker dan tembok pertahanan menjadi lebih mudah. Tembok tersebut akan dilengkapi meriam dan ditutup rumput untuk menyamarkannya. Roland yakin bahwa pasukan Timothy tidak akan memiliki cukup waktu untuk merapat dan melakukan serangan balik. Saat itu, kapal-kapal mereka justru akan menjadi sasaran kehancuran. Keesokan harinya, seluruh pasukan dan unit pertahanan telah berada di posisi masing-masing. Kunci keberhasilan strategi ini terletak pada serangan mendadak dari unit meriam yang tersembunyi di balik tembok berumput. Para prajurit tampak bercanda sambil memuji para penyihir, mungkin sebagai cara untuk meredakan ketegangan menjelang pertempuran. Singkat cerita, pasukan musuh mulai terlihat. Setelah mengisi peluru, mereka menunggu sinyal dari Lightning. Sementara itu, Roland mengintai dari kejauhan. Ini merupakan perang pertama yang diikuti oleh para penyihir dari Sleeping Island, dan mereka belum mengetahui taktik perang yang digunakan oleh Roland. Tak lama kemudian, terdengar ledakan besar. Para penyihir, terutama Lotus, sangat terkejut melihat kapal-kapal itu hancur begitu saja. Serangan mendadak tersebut membuat pasukan musuh panik dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balasan. Banyak dari mereka menjadi sasaran mudah bagi meriam. Melihat kejadian itu dari jarak dekat, Sylvie sampai muntah karena syok melihat betapa mudahnya pasukan musuh dihancurkan. Beberapa prajurit yang berhasil mendarat segera dihadang oleh bunker berisi pasukan bersenjata api. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung mundur dan menyelamatkan diri. Setelah pertempuran singkat itu berakhir, saatnya membersihkan medan perang. Roland memberikan perintah bahwa jika ada komandan musuh yang masih hidup, harus ditangkap dan jangan dibunuh. Tak lama, 2 orang wakil komandan tertangkap. Mereka menawarkan uang tebusan, tetapi Roland tidak tertarik. Yang dia butuhkan adalah informasi mengenai tujuan serangan serta rencana Timothy selanjutnya. Meskipun kedua komandan itu bersumpah untuk tidak membocorkannya, mereka akhirnya diserahkan kepada Iron Axe untuk diinterogasi.
Setelah informasi diperoleh, mereka harus disingkirkan. Ternyata, pasukan sebelumnya hanyalah gelombang pertama. Strategi Timothy adalah mengirimkan pasukan tambahan setelahnya. Ia pernah menggunakan taktik ini untuk mengalahkan Gracia di pelabuhan Clearwater. Pasukan tersebut bukan hanya terdiri dari warga sipil, tetapi juga bandit, penjahat, dan tahanan yang dijanjikan kebebasan setelah meminum pil pertama. Sayangnya, pil itu menyebabkan kecanduan, dan efek sampingnya tidak diketahui oleh mereka. Selain itu, mereka dijanjikan hadiah untuk berpartisipasi. Namun, serangan ini juga bertujuan untuk mengukur kekuatan tempur Roland Wimbledon. Roland menyadari bahwa kemenangan kali ini tidak akan menghentikan serangan Timothy berikutnya. Namun, karena musim salju akan segera tiba, menyerang dalam kondisi seperti itu sangat menyulitkan. Roland pun berencana menggertak Timothy dengan unjuk kekuatan agar ia ragu untuk melakukan serangan sebelum bulan iblis tiba. Salah satu strateginya adalah melakukan demonstrasi kekuatan melalui jalur udara. Adegan berganti ke Roland yang sedang berbicara dengan rekan-rekan bisnisnya. Margaret mengabarkan bahwa Gracia telah meninggalkan pelabuhan Clearwater. Dengan begitu, Timothy kini hanya berhadapan dengan Roland. Selain itu, balon udara pesanan Margaret telah selesai. Balon ini tidak memerlukan Anna untuk menerbangkannya, dan dapat diisi dengan gas hidrogen yang juga disediakan oleh Roland. Lalu penjualan balon udara menghasilkan keuntungan sebesar 7.000 koin emas. Selanjutnya, Roland menemui Anna dan Lucia, yang sedang memurnikan unsur-unsur mineral, serta menganalisis kandungan campurannya. Mirip seperti proses identifikasi unsur pada tabel periodik. Adegan berpindah ke Sleeping Island. Tilly memantau perkembangan pulau yang kini dihuni lebih dari 300 penyihir dari berbagai wilayah. Tak lama kemudian, Maggie datang dari kota perbatasan membawa surat dari para penyihir di sana, termasuk dari Roland. Tilly merasa surat dari Roland terasa berat. Saat dibuka, ternyata berisi gambar iblis humanoid yang dahulu dilawan oleh asosiasi penyihir dalam misi pencarian Gunung Suci. Dalam surat tersebut, Roland menjelaskan seluruh kronologi kejadian, mulai dari penemuan buku catatan kuno, si mentor gila Kara, hingga pencarian Gunung Suci yang justru mengarah pada pertemuan dengan iblis humanoid yang sangat kuat. Batu sihir yang digunakan Tilly ternyata memiliki jenis kekuatan yang serupa dengan yang dimiliki iblis tersebut. Catatan kuno itu juga menjelaskan kejadian yang terjadi sekitar 4 abad lalu, termasuk keberadaan kota suci, pasukan pengadilan Akaris, dan perang melawan iblis. Tilly kemudian membuka surat dari Sylvie yang mengungkapkan bahwa Roland adalah dirinya yang sebenarnya, tanpa penyamaran. Tilly terkejut sebab Roland di masa kecil adalah anak yang kerap dibuli oleh ketiga kakaknya, dan pelampiasannya diarahkan ke Tilly. Dulu, Roland dewasa adalah pangeran yang tidak bisa diandalkan. Perubahan drastis menjadi pelindung penyihir dan penentang gereja tampak mustahil. Namun, Ash juga membenarkan bahwa Roland memang telah berubah. Sylvie juga menceritakan tugasnya, serta menggambar revolver yang digunakan Roland sebagai senjata standar militer. Setelah membaca seluruh surat, Tilly memutuskan untuk mengunjungi kota perbatasan pada musim dingin kali ini. Sementara itu, Roland memerintahkan Kyle untuk membuat sabun murah yang dapat dipasarkan. Yang penting bukan sabunnya, tetapi hasil sampingan dari reaksi kimianya, yaitu glycerin. Pada pagi yang sama, dermaga kedatangan warga sipil baru, termasuk seorang alkemis yang ingin bertemu Kyle. Ia merupakan murid terpandai Kyle, dan kini menjadi asistennya yang sangat berguna. Di sisi lain, Maggie dan Lightning bersiap untuk melakukan ekspedisi ke hutan barat. Sepanjang perjalanan, Lightning merasa malu karena sedikit takut menjelajah sendirian. Padahal ia adalah putri dari penjelajah ternama kerajaan Fjords. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke mulut gunung dan menemukan batu hitam yang sangat keras. Karena penasaran, mereka membawanya pulang agar Roland bisa mengidentifikasinya. Gunung itu berjarak sekitar 240 km dari kota perbatasan. Lightning merasa penasaran dengan apa yang ada di balik gunung tersebut, dan ia memutuskan untuk mengeceknya sendiri dengan mendatangi pantai di sisi seberangnya. Ternyata, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Markas iblis yang dipenuhi kabut merah,
yang tak kunjung hilang. Informasi ini segera dilaporkan kepada Roland dan seluruh penyihir. Skrull menyarankan untuk menyelidikinya menggunakan balon udara. Roland pun turut serta karena khawatir akan keberadaan peradaban asing di sana. Batu yang ditemukan Lightning ternyata adalah batu bara. Penemuan ini membuat Roland semakin bersemangat untuk mengembangkan tambang batu bara sebagai sumber daya utama di masa depan. Adegan bergeser ke Kastil Grey Castle. Di sana, Timothy menyaksikan demonstrasi pembuatan bubuk mesiu. Para alkemis di King City akhirnya mampu memproduksinya, dan Timothy segera memerintahkan produksi massal meski penggunaannya masih belum praktis. Lalu, tiba-tiba datang kabar bahwa pasukannya telah kalah telak. Mereka yang selamat membawa pesan dari Roland yang berisi ancaman. Roland akan menyerang King City pada bulan kedua musim gugur dan menuntut agar Timothy turun takhta. Kembali ke kota perbatasan, para penyihir pengintai telah dipilih. Nightingale melatih mereka menggunakan pistol selama 2 hari. Saat latihan menembak, terlihat bahwa mereka masih amatir. Hanya Anna yang mampu menembak secara konsisten, dan ternyata ia menggunakan sihir. Roland langsung menegurnya, karena jika berhadapan dengan musuh yang menggunakan batu dewa, sihirnya tidak akan berfungsi. Latihan selanjutnya adalah demonstrasi pengeboman. Penyerangan ke King City akan menggunakan taktik ini. Bom dijatuhkan dari balon udara pada ketinggian tertentu. Meskipun akurasi rendah, kehadiran Lightning yang turun dan mengarahkan bom akan sangat membantu serangan ini. Kemudian, Roland merencanakan untuk memeriksa sarang iblis. Namun, rencana tersebut ditentang oleh seluruh bawahannya. Menurut mereka, daerah itu sangat berbahaya dan terlalu berisiko jika seorang pemimpin tertinggi seperti Roland pergi ke sana tanpa pengawalan yang sangat ketat. Barov pun merasa heran mengapa Roland bersusah payah harus memeriksa langsung ke tempat tersebut. Roland menjawab bahwa ini berkaitan dengan keamanan wilayah kerajaan Grey Castle ke depannya. Jika tidak diperiksa segera, maka risiko yang dihadapi bisa jauh lebih besar. Selain itu, Roland meminta agar keberangkatannya dirahasiakan. Ia khawatir jika masyarakat mengetahuinya, akan timbul kepanikan massal. Roland menduga bahwa pasukan iblis yang ada di sana merupakan pasukan yang sama dengan yang menghancurkan kota suci Takhila berabad-abad lalu. Pasukan ini bahkan sempat melakukan perlawanan hingga ke pusat dataran utama, sebuah hal yang sangat berbahaya jika diketahui oleh masyarakat luas. Mereka bisa saja memberontak dan meninggalkan wilayah barat Grey Castle. Singkat cerita, rombongan berangkat dan direncanakan kembali dalam 2 hari. Dalam perjalanan, mereka berdiskusi mengenai peran gereja dalam peperangan melawan iblis selama ini. Apakah gereja berada di pihak yang benar atau tidak? Menurut Roland, semua tergantung dari sudut pandang dan kepada siapa kita berpihak. Ia juga menyebutkan bahwa kebenaran atas perjuangan gereja masih perlu diselidiki lebih lanjut. Jika benar mereka berjuang demi kemanusiaan, mengapa harus menyembunyikan sejarah ratusan tahun lalu? Roland menegaskan bahwa meskipun para penyihir tidak ada, ia tidak akan pernah bekerja sama dengan gereja. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka pun sampai di pegunungan. Pada malam harinya, mereka berkemah terlebih dahulu dan berencana memeriksa wilayah iblis keesokan paginya. Roland memilih tidur di dalam keranjang balon udara, alih-alih di tenda. Keesokan harinya, mereka langsung menuju ke lokasi kabut merah yang menjadi sarang iblis. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat tujuan. Mereka berhenti pada ketinggian tertentu, dan Roland menggunakan teropong untuk mengamati situasi. Tidak terlihat kapal apapun, yang menandakan bahwa para iblis menetap di sana dalam waktu yang lama. Sementara itu, Sylvie yang ikut memeriksa, melihat bangunan yang terbuat dari batu hitam. Bangunan tersebut merupakan menara-menara yang sebagian kosong dan sebagian lainnya berisi cairan. Tiba-tiba, para iblis menyadari keberadaan Sylvie. Ia segera memperingatkan semua orang untuk melarikan diri. Situasi menjadi panik dan mereka bergegas kabur dengan kecepatan penuh. Namun, 2 iblis mengejar mereka. Dalam situasi genting ini, Roland memerintahkan untuk terbang lebih rendah. Ia sadar bahwa satu-satunya penyihir yang bisa bertarung di udara hanyalah Lightning. Namun gadis itu membeku ketakutan. Iblis-iblis tersebut sangat cepat dan segera menyusul balon udara. Salah satu dari mereka melemparkan tombak.
Lemparan pertama berhasil ditahan oleh Anna, namun ia tampak kelelahan karena sudah menghabiskan banyak sihirnya untuk mengendalikan balon udara. Melihat keadaan yang kritis, semua penyihir akhirnya mengangkat senjata. Mereka menembak, tetapi tidak ada satupun yang mengenai sasaran. Roland melihat salah satu iblis hendak melempar tombak ke arah Anna. Ia segera melindunginya, namun harus mengorbankan tangannya yang putus akibat serangan tersebut. Anna langsung menghentikan pendarahan dengan sihirnya. Di sisi lain, Nightingale yang sangat marah melawan iblis itu sendirian. Salah satu iblis berhasil dikalahkan, namun Nightingale terjatuh. Ia mengira itu adalah akhir hidupnya, namun keajaiban terjadi. Maggie tiba-tiba berevolusi menjadi makhluk terbang raksasa dan berhasil menyelamatkan Nightingale. Meski demikian, masih ada satu iblis tersisa. Nightingale dan Maggie pun bekerja sama untuk mengalahkannya. Setelah pertarungan selesai, kondisi Roland sangat kritis. Saat itu, tidak ada Nana yang bisa menyembuhkannya, dan balon udara hanya bisa sampai ke kota pada tengah malam. Oleh karena itu, Maggie harus membawa Roland lebih dulu, sementara yang lain menyusul keesokan harinya. Setelah Roland pergi, Sylvie menceritakan mengapa para iblis bisa mendeteksi balon udara di ketinggian 2 kilometer. Rupanya, ada iblis induk dengan tubuh yang dipenuhi mata dalam jumlah tak terhitung. Saat Sylvie menatapnya, iblis itu balas menatap dan segera mengerahkan banyak iblis lain untuk mengejar mereka. Iblis ini sangat berbeda dari yang biasa muncul saat bulan iblis. Jika terluka, darah yang keluar berwarna biru. Maggie pun dipastikan telah berevolusi dan memiliki kekuatan baru. Dalam perjalanan, Maggie dan Lightning terbang secepat mungkin. Di sana, Lightning merasa bersalah karena tidak mampu melindungi anggota ekspedisi. Jika saja ia lebih sigap dan berani, Roland tidak akan terluka separah itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di kota perbatasan dan langsung mendarat di istana. Semua orang segera bergerak cepat untuk mengobati Roland. Setelah sadar, Roland menyampaikan kesimpulan dari penjelajahannya. Meskipun tindakannya sangat berisiko, ia berhasil menemukan bahwa para iblis bukan utusan dari neraka. Mereka memiliki sistem organisasi dan termasuk kelompok dengan peradaban maju, mirip seperti manusia. Mereka juga menggunakan sihir, tetapi cara mereka sangat berbeda dengan manusia. Sayangnya, jasad para iblis jatuh ke laut sehingga tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Menara hitam yang mereka lihat dipenuhi cairan, dan kemungkinan kabut merah berasal dari penguapan cairan tersebut. Para iblis tidak dapat bergerak lebih jauh karena wilayah kabut merah terbatas, sehingga mereka belum sempat mengancam kota. Malam harinya, Anna datang ke kamar Roland. Ia merasa heran mengapa saat pertempuran melawan iblis, Roland rela mengorbankan nyawanya untuk melindunginya. Ia mengatakan bahwa Roland adalah harapan para penyihir. Jika ia mati, maka semua penyihir akan kehilangan harapan. Roland menjelaskan apa adanya dan menceritakan tentang kehidupan masa lalunya. Setelah lama berbincang, Anna pun tertidur. Keesokan paginya, Maggie diminta untuk menguji perubahan barunya. Sekarang ia bisa ditunggangi, berbeda dengan sebelumnya yang hanya berbentuk burung kecil. Jika dinaiki 2 orang, kecepatannya hanya 80 km per jam, lebih lambat dari Lightning. Namun, kelebihannya adalah konsumsi sihirnya yang rendah, membuatnya bisa bertahan lebih lama. Sedangkan Lightning semakin berat beban yang dibawa, semakin besar pula konsumsi sihirnya. Menurut Nightingale, peningkatan Maggie masih pada tahap menengah dan masih bisa berevolusi lebih jauh. Saat terbang, mereka melihat asrama khusus yang dibangun untuk para penyihir telah selesai. Nantinya, para penyihir akan tinggal di gedung ini. Evelyn terlihat gelisah. Ia merasa heran mengapa Roland menyiapkan kamar untuknya, padahal sejak datang, ia hanya diminta mencicipi wine berulang kali. Ia merasa tidak berguna dibandingkan teman-temannya dari Sleeping Island. Lalu Kendall menyarankan agar ia langsung bertanya kepada Roland. Adegan berpindah ke kantor Roland yang sedang berdiskusi dengan Barov. Barov merasa heran mengapa Roland menugaskan perempuan untuk mengolah pati. Awalnya karena perempuan dianggap lebih teliti dan berhati-hati. Namun tujuan sebenarnya adalah untuk mengubah persepsi masyarakat tentang tenaga kerja perempuan.
Intinya, setiap pekerjaan bergaji, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan berminat. Ini adalah bentuk emansipasi perempuan. Nightingale lalu bertanya, sebenarnya pati tersebut akan diolah menjadi apa? Roland menjelaskan bahwa nantinya pati akan diolah menjadi gluten untuk makanan. Namun tujuan utamanya adalah untuk memisahkan nitrogliserin yang akan digunakan untuk meledakkan istana milik Timothy Wimbledon. Sementara Nightingale membayangkan gluten sebagai bahan makanan, Roland membayangkannya sebagai bahan peledak. Tak lama kemudian, Evelyn datang dan menanyakan alasan Roland memilih dirinya. Roland menjelaskan bahwa ia ingin mendirikan pabrik alkohol, bukan pabrik wine, dan Evelyn akan menjadi penanggung jawab utamanya. Adegan berpindah ke Istana Gracia. Seorang bangsawan memohon untuk diberikan bubuk mesiu guna membalas dendam terhadap pemberontak yang telah menyebabkan kematian anaknya. Pemberontak tersebut bersembunyi di balik gunung, dan bubuk mesiu itu akan digunakan untuk meledakkan tempat persembunyiannya. Gracia mengabulkan permintaan bantuan dari bangsawan setempat. Dengan demikian, para bangsawan mulai berpihak kepadanya. Satu-satunya hambatan besar yang tersisa hanyalah gereja. Namun, tidak lama kemudian, Gracia menerima surat dari Raja Wolf yang mengabarkan bahwa gereja telah melancarkan serangan terhadap kerajaan Wolfheart. Ia meminta bantuan Gracia untuk mempertahankan wilayahnya. Gracia tidak memiliki pilihan lain. Jika Wolfheart runtuh, maka ia akan menjadi target selanjutnya. Tanpa menunda waktu, Gracia memerintahkan seluruh pasukannya untuk bergerak menuju medan perang. Sementara itu, di kota perbatasan, Roland tengah melakukan uji coba bom yang dirancang untuk dijatuhkan langsung ke istana Timothy. Carter yang menyaksikan taktik perang modern ini merasa sedih karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pertempuran yang ia anut. Namun, Iron Axe tidak mempermasalahkan hal tersebut selama mereka dapat meraih kemenangan. Uji coba berlangsung sukses. Bom meledak tepat pada sasaran. Roland pun secara resmi mengumumkan dimulainya serangan udara. Strategi segera disusun dan bom pertama diberi nama Dongfeng 1. Iron Axe memimpin pasukan menuju perbatasan kota Silver, sebuah wilayah pegunungan yang strategis untuk dijadikan kamp tersembunyi. Dari tempat itulah balon udara diluncurkan. Para penyihir yang terlibat dalam misi ini antara lain Anna, Wendy, Nightingale, Sylvie, Lightning, dan Maggie. Nightingale serta Sylvie ditugaskan untuk melakukan pengawasan, sementara keempat penyihir lainnya menjalankan serangan sesuai latihan. Kunci utama keberhasilan misi ini berada di tangan Lightning. Di tempat lain, May sedang dalam perjalanan dari Longsong Stronghold menuju kota perbatasan menggunakan kapal. Secara kebetulan, ia berpapasan dengan kapal yang mengangkut pasukan penyerang menuju King's City. Setelah menyelesaikan pertunjukan terakhirnya, kini May dapat menikmati hidup dengan lebih tenang. Ia ditemani oleh Irene dan para murid dari kelas drama. Sesampainya di kota perbatasan, Irene langsung disambut oleh suaminya, sebuah pemandangan yang membuat May merasa iri. May pun pulang sendiri ke rumah sambil memikirkan Carter dan berharap ia akan menjemputnya. Sesampainya di rumah, Carter tiba-tiba datang dan meminta maaf karena tidak sempat menjemput di dermaga. Tanpa basa-basi, Carter langsung melamar May. Keesokan harinya, Carter terlihat sangat gembira saat berada di kantor. Roland, yang melihatnya, dibuat kebingungan oleh perubahan sikap tersebut. Dengan bantuan para penyihir dari Sleeping Island, pembangunan kota perbatasan berjalan sangat pesat. Jembatan baja yang melintasi sungai Redwater telah rampung dibangun. Kyle kemudian datang membawa laporan bahwa sistem produksi asam skala besar yang dipesan Roland telah selesai. Roland langsung melakukan inspeksi ke lokasi dan menyaksikan sendiri deretan tabung produksi berukuran besar. Kyle bersama muridnya pun menagih janji Roland untuk memberikan buku kimia menengah sebagai bekal mempelajari ilmu kimia lanjutan. Di kantor, Roland sedang belajar bersama Skrull. Ia merasa iri terhadap kemampuan Skrull yang dapat mengingat segala hal tanpa pernah lupa. Namun, menurut Skrull, kemampuan itu tidak selalu menyenangkan, sebab kenangan buruk pun akan terus tersimpan dalam ingatan. Sementara itu, di kebunnya, Liv menceritakan perkembangan kekuatannya.
Ia merasa telah menemukan tujuan hidup, bahwa tumbuhan adalah bagian dari ekosistem yang tidak akan pernah terpisah. Kini, ia pun mulai memahami struktur sel tumbuhan. Kembali ke tim penyerang, mereka telah siap dengan balon udara dan mulai terbang menuju istana Timothy di King City. Tujuan serangan kali ini hanyalah untuk menggertak. Saat ibu kota mulai terlihat, Anna dan Wendy membuka palka bom lalu menjatuhkannya. Lightning bertugas mengarahkan bom agar tepat mengenai istana. Saat itu, suasana kota sangat tenang. Tidak ada tanda-tanda kewaspadaan dari rakyat. Tiba-tiba, bom jatuh dan meledak. Di dalam istana, para pejabat panik mengira ledakan itu adalah gempa bumi. Namun, Timothy menduga bahwa itu adalah ledakan bubuk mesiu dalam jumlah besar. Ia yakin Gracia yang telah memberikannya kepada Roland, meskipun ia bingung bagaimana cara meledakkannya. Ia merasa mustahil ada penyihir yang mampu menyusup dan meletakkan mesiu di bawah tanah. Ia pun memerintahkan pemeriksaan menyeluruh mulai dari selokan, gudang, hingga orang-orang yang mencurigakan. Timothy kemudian sadar bahwa surat ancaman dari Roland sebelumnya bukan sekadar gertakan. Roland menerima laporan dari tim intelijen bahwa serangan udara berhasil. Ia merasa lega karena Timothy tidak jadi mengirim pasukan untuk menyerang kota perbatasan. Seluruh warga ibu kota mulai membicarakan ledakan pagi itu. Banyak yang berspekulasi bahwa Timothy telah tewas, meskipun belum ada tanda-tanda gerakan dari para bangsawan luar. Hal ini menandakan bahwa sang raja kemungkinan masih hidup. Beberapa saksi mata menyatakan bahwa serangan tersebut datang dari langit. Tim intelijen Roland juga mengumpulkan informasi mengenai kekejaman pemerintahan Timothy untuk disebarkan ke publik, agar masyarakat memahami bahwa serangan ini adalah bentuk pembalasan atas ketidakadilan. Tak lama kemudian, armada yang diminta oleh Roland tiba, dipimpin oleh Margaret dan Dewan Komersial. Rombongan tersebut membawa sekitar 400 hingga 500 pengungsi yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan kota perbatasan. Sementara itu, Kyle tampak begitu serius membaca buku kimia menengah yang diberikan oleh Roland, bahkan tidak memedulikan keramaian di dermaga. Ia menjelaskan kepada muridnya tentang sudut pandang baru dalam dunia kimia yang baru ia ketahui berkat Roland Wimbledon. Di depan kerajaan Wolfheart, Uskup Main tengah mempersiapkan Siege Beast untuk menghancurkan tembok pertahanan kerajaan tersebut. Senjata ini membutuhkan kekuatan sihir dari dua penyihir, yakni Isabella dan Zero. Main tampak tidak menyukai keduanya karena mereka memiliki otoritas yang setara dengan dirinya. Ia ingin menghukum mereka, namun tidak berdaya. Isabella dan Zero saat itu sedang menginterogasi seorang tahanan menggunakan metode favorit Zero. Ia mampu mengetahui seluruh sejarah hidup tahanan itu, dari lahir hingga saat ini. Tahanan tersebut menjadi yakin bahwa Zero adalah utusan Tuhan dan ingin bertobat. Namun, setelah diberi tanaman untuk dimakan, ia justru tewas. Mereka pun bersiap untuk menyerang. Target utama mereka adalah Raja Wolf dan Ratu Clearwater, yaitu Gracia Wimbledon. Senjata Siege Beast pun mulai ditembakkan. Pertempuran kali ini melibatkan gereja melawan aliansi kerajaan Wolfheart dan Gracia Wimbledon. Zero dan Isabella mengamati jalannya pertempuran dari kejauhan. Menurut Zero, pasukan Wolfheart tidak akan mampu menghadapi pasukan gereja yang memiliki tentara penghakiman, manusia super yang dapat melawan iblis. Uskup Main juga tidak menyukai metode penyiksaan yang digunakan oleh Zero. Mengingat Main merupakan calon paus berikutnya, Zero mungkin akan mendapat balasan kelak. Zero dan Isabella melihat ledakan dari bom mesiu yang membuat pasukan gereja kewalahan. Mereka pun merasa ada seseorang yang kuat berada di balik tembok pertahanan. Ketika Gracia dan pasukannya turun dari kapal dan bersiap berperang, mereka langsung merasa terintimidasi oleh kehadiran Zero dan Isabella. Mereka tahu bahwa keduanya adalah penyihir kuat yang kemungkinan telah menggunakan batu dewa. Isabella mengeluarkan kekuatan untuk menyabotase batu dewa, sementara Zero mulai menumbangkan satu persatu pasukan Gracia. Mereka kebingungan karena batu dewa tampaknya tidak berfungsi saat menghadapi Zero. Kini, giliran Gracia yang menjadi targetnya.
Tiba-tiba, Gracia berada di kastel masa kecilnya. Namun di sana juga ada Zero. Ternyata, kekuatan Zero adalah menciptakan dunia ilusi. Mereka pun bertarung di dalam dunia tersebut. Gracia berkali-kali tewas dan hidup kembali. Mereka juga sempat beradu pedang, dan Gracia kembali kalah. Ia kemudian mencoba menggunakan minyak untuk membakar Zero, namun usahanya sia-sia. Zero lalu menjelaskan bahwa di dunia ilusi ini, perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Gracia baru pertama kali masuk ke dunia ilusi, sementara Zero telah menguasainya selama lebih dari 200 tahun. Walaupun Gracia menggunakan berbagai senjata canggih, tetap saja serangan itu menguras tenaganya sendiri. Akhirnya, Zero mengeluarkan senjata pamungkas, panah yang membuat tubuh Gracia terbelah dan mengakhiri segalanya. Di dunia nyata, Isabella telah menunggu cukup lama. Biasanya, pertempuran ilusi tidak memakan waktu selama ini. Dalam aturan dunia ilusi, pemenang akan memperoleh seluruh kenangan dan pengalaman milik yang kalah. Kali ini, Zero berhasil mendapatkan pengetahuan Gracia tentang bubuk mesiu, informasi yang akan sangat berguna dalam pertempuran melawan para iblis di masa mendatang.